Sejak pensiun, Pak Raji yang berusia 68 tahun menghabiskan hari-harinya dengan duduk berjam-jam di kursi favoritnya sambil menonton televisi, membaca koran, atau bermain ponsel. Dan meskipun putrinya, Dina, telah berulang kali mengingatkan pentingnya bergerak agar tubuh tetap bugar, ia merasa baik-baik saja. Hingga suatu hari mulai merasakan nyeri punggung, kaku pada lutut, sulit tidur, dan akhirnya sempat pingsan karena tekanan darahnya mendadak turun, yang kemudian diketahui dokter sebagai dampak dari kebiasaan duduk terlalu lama tanpa aktivitas fisik yang cukup, yang ternyata membahayakan kesehatan tubuh lansia secara perlahan namun serius. Banyak lansia menghabiskan sebagian besar waktunya dengan duduk, baik di depan televisi, membaca, atau hanya bersantai tanpa menyadari bahwa kebiasaan ini bisa membawa dampak serius bagi kesehatan. Duduk terlalu lama, apalagi tanpa diselingi aktivitas fisik, dapat memperburuk kondisi tubuh yang secara alami sudah mengalami penurunan fungsi akibat penuaan. Risiko penyakit jantung, diabetes, nyeri sendi, hingga gangguan kognitif bisa meningkat hanya karena kurangnya gerak. Maka, penting bagi kita untuk memahami mengapa kebiasaan duduk dalam waktu lama sangat berbahaya bagi para lansia, serta langkah apa yang bisa dilakukan untuk mencegahnya. Menurunnya sirkulasi darah. Ketika seseorang duduk dalam waktu lama, terutama tanpa menggerakkan tungkai atau berpindah posisi, aliran darah di tubuh, khususnya di bagian bawah seperti kaki dan betis, menjadi lambat. Bagi lansia yang sistem peredaran darahnya sudah melemah, kondisi ini beresiko menimbulkan penggumpalan darah di vena dalam atau deep vein thrombosis, yang sangat berbahaya bila gumpalan tersebut lepas dan mengalir ke paru-paru atau emboli paru. Ini bukan sekedar rasa pegal biasa, tetapi dapat mengancam nyawa. Aktivitas ringan seperti berjalan beberapa langkah setiap jam dapat membantu mencegah kondisi ini. Meningkatkan resiko penyakit jantung. Duduk terlalu lama menyebabkan metabolisme tubuh melambat, termasuk dalam proses pengaturan lemak dan gula darah. Hal ini dapat meningkatkan kadar kolesterol jahat atau LDL dan trigliserida, serta menurunkan kolesterol baik atau HDL. Kondisi ini mempercepat pembentukan plak di pembuluh darah yang memicu penyakit jantung. Pada lansia, jantung sudah tidak sekuat saat muda, sehingga kerja jantung akan lebih berat dalam kondisi ini. Gaya hidup sedentari merupakan faktor risiko yang sering tidak disadari, tetapi memiliki dampak besar terhadap kesehatan jantung. Mempercepat hilangnya massa otot atau sarkopenia. Sarkopenia adalah kondisi alami yang menyebabkan penurunan massa dan kekuatan otot seiring bertambahnya usia. Namun, duduk terlalu lama tanpa aktivitas mempercepat proses ini. Ketika otot tidak digunakan secara rutin, tubuh tidak merangsang perbaikan dan pertumbuhan serat otot, sehingga otot menjadi lemah dan mengecil. Bagi lansia, ini berarti meningkatnya resiko jatuh, kehilangan kemandirian, dan penurunan kualitas hidup. Latihan ringan seperti berdiri dari kursi beberapa kali atau senam peregangan sangat efektif menjaga kekuatan otot. Meningkatkan resiko diabetes tipe 2. Aktivitas otot saat bergerak berperan penting dalam membantu tubuh menyerap glukosa dari darah. Saat lansia duduk terlalu lama, aktivitas otot hampir nol, sehingga penyerapan glukosa terganggu. Akibatnya, kadar gula darah tetap tinggi, memicu resistensi insulin, dan dalam jangka panjang berujung pada diabetes tipe 2. Kebiasaan duduk pasca makan juga memperburuk kondisi ini. Untuk mencegahnya, lansia dianjurkan melakukan aktivitas fisik ringan sekitar 10 hingga 15 menit setelah makan guna membantu pengaturan gula darah. Gangguan pada sistem pencernaan. Salah satu efek langsung dari duduk lama adalah tekanan pada rongga perut yang mengganggu fungsi pencernaan. Lansia yang duduk terus-menerus, apalagi setelah makan, rentan mengalami gangguan seperti konstipasi atau sembelit, perut kembung, dan nyeri lambung. Peristaltik usus menjadi lambat, sehingga makanan sulit bergerak lancar melalui saluran pencernaan.
Selain itu, asam lambung bisa naik lebih mudah ke kerongkongan, reflux, karena posisi duduk membungkuk. Solusi sederhana seperti berjalan kaki ringan setelah makan dapat sangat membantu. Nyeri otot dan sendi. Posisi duduk yang terlalu lama memberi tekanan konstan pada area tertentu, seperti punggung bawah, pinggul, dan lutut. Lansia sering mengeluhkan rasa kaku, pegal, atau nyeri yang semakin parah jika tidak diimbangi peregangan atau pergerakan. Ini juga dapat mempercepat degenerasi sendi, terutama jika lansia sudah memiliki riwayat osteoartritis. Duduk tanpa dukungan postur yang baik memperburuk ketidakseimbangan otot. Untuk mencegah nyeri ini, penting menjaga ergonomi saat duduk dan melakukan gerakan ringan secara berkala. Penurunan fungsi otak. Aktivitas fisik ringan seperti berjalan terbukti dapat meningkatkan aliran darah ke otak, membawa oksigen dan nutrisi penting untuk menjaga fungsi kognitif. Sebaliknya, duduk terus-menerus tanpa gerak menyebabkan aliran darah ke otak menurun yang berdampak pada memori, konsentrasi, dan kemampuan berpikir. Lansia yang kurang bergerak berisiko mengalami penurunan daya ingat dan lebih rentan terhadap demensia. Aktivitas fisik sederhana secara rutin membantu mempertahankan ketajaman mental dan memperlambat penurunan fungsi otak. Meningkatkan risiko depresi dan isolasi sosial. Duduk lama di dalam rumah tanpa aktivitas sosial atau fisik dapat membuat lansia merasa kesepian, tidak berguna, dan terisolasi. Kurangnya paparan cahaya matahari serta interaksi sosial mempengaruhi kadar hormon serotonin dan dopamin yang berperan dalam suasana hati. Ini bisa menyebabkan gangguan tidur, kecemasan, hingga depresi. Berjalan keluar rumah, mengikuti kegiatan komunitas lansia, atau sekedar bercengkrama bersama keluarga dapat meningkatkan kesejahteraan emosional dan menjaga kesehatan mental lansia. Risiko kematian dini lebih tinggi. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa lansia yang duduk lebih dari 8 jam sehari tanpa aktivitas fisik berisiko lebih tinggi mengalami kematian dini. Ini disebabkan oleh akumulasi dampak negatif terhadap berbagai sistem tubuh, kardiovaskular, metabolik, otot skeletal, dan syaraf. Meski usia tidak bisa dihindari, kualitas hidup dan angka harapan hidup sangat bergantung pada gaya hidup. Gerakan kecil dan rutin setiap hari jauh lebih bermanfaat daripada pasif sepanjang hari, meskipun tanpa keluhan yang langsung terasa. Memicu ketidakseimbangan dan resiko jatuh. Duduk dalam waktu lama tanpa melatih kekuatan otot dan keseimbangan membuat lansia lebih mudah kehilangan stabilitas saat berdiri atau berjalan. Refleks menjadi lambat, koordinasi tubuh menurun, dan otot-otot penopang tubuh seperti paha dan punggung melemah. Akibatnya, resiko jatuh meningkat secara signifikan. Jatuh pada lansia dapat berakibat fatal, seperti patah tulang pinggul, cedera kepala, bahkan kematian. Oleh karena itu, penting melakukan latihan keseimbangan sederhana seperti berdiri satu kaki atau senam lansia secara teratur. Duduk memang terlihat sebagai aktivitas yang aman dan nyaman, apalagi bagi lansia yang secara alami mengalami penurunan energi dan kekuatan fisik. Namun kenyataannya, duduk terlalu lama tanpa diselingi gerakan aktif justru menjadi salah satu faktor resiko tersembunyi yang dapat mempercepat penurunan kondisi kesehatan secara menyeluruh. Seperti kisah Pak Raji, banyak lansia yang awalnya merasa baik-baik saja, namun akhirnya mengalami gangguan serius akibat gaya hidup sedentari. Oleh karena itu, penting bagi keluarga, tenaga kesehatan, dan masyarakat untuk lebih peduli dan aktif mendorong lansia agar tetap bergerak sesuai kemampuan, mulai dari berjalan kaki ringan, senam peregangan, hingga sekedar berdiri dan mengganti posisi duduk setiap jam. Aktivitas fisik bukan hanya menjaga tubuh tetap bugar, tetapi juga memberi harapan untuk hidup lebih sehat, mandiri, dan berkualitas di usia lanjut. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Jika menurut Anda informasi ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar semakin banyak orang yang sadar akan pentingnya menjaga kesehatan di usia lanjut. Di kolom komentar,
Yuk tuliskan doa terbaik yang Anda harapkan di usia senja, baik untuk diri sendiri, orang tua, maupun orang-orang tercinta. Kami juga mendoakan agar setiap doa yang kalian tulis dikabulkan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, diberi umur panjang, kesehatan yang berkah, dan kehidupan yang tenang serta penuh kebahagiaan. Jangan lupa bagikan video ini ke keluarga, teman, dan orang tua Anda agar semakin banyak lansia yang bisa hidup lebih sehat dan aktif. Terima kasih, semoga selalu dalam lindungannya.